Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Pada beberapa kajian yang lalu sudah kita bahas tentang fadail, keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dari hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita lanjutkan lagi membaca ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan 4 sahabat Rasul SAW tadi. Beliau mengatakan pada halaman 200, fahaulai al-khulafa ar-rasyidun wal a'immatu al-mahdiyun. Mereka, yaitu 4 sahabat yang kita sebut tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, adalah al-khulafa. Al-khulafa secara bahasa itu bisa berarti pengganti. Khalafa yakhlufu, yang menggantikan, yaitu yang menggantikan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini maksudnya adalah al-khalifah. Jamak dari al-khalifah, pemimpin kaum muslimin sepeninggal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasyidun, yang mereka memberikan petunjuk. Rasyada yarshudu, yang menunjukkan. Dan mereka adalah al-immatu, para imam, pemimpin kaum muslimin. Al-Mahdiyun, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merekalah yang Rasul sebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul mengatakan, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasul SAW dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah, barang siapa, kata Rasul, yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka solusinya, kata Rasul, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kata sebagian ulama, ada 2 makna al-khulafa ar-rasyidin di situ.
Seperti yang disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Bahwasanya Al-Khulafa Ar-Rasyidun ada bermakna yang khusus tadi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga yang bermakna umum, yaitu para sahabat Rasulullah SAW secara umum, karena mereka lah yang menggantikan Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama ini. Dan mereka adalah Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka pun membawa petunjuk, menyampaikan petunjuk kepada manusia setelah mereka, khususnya kepada para at-tabi'in, murid mereka. Kita baca footnote yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad bin Ghamidi hafidhahullah rahimahullah ta'ala pada halaman 200, footnote yang kedua. Beliau mengatakan, min akidati ahli sunnati wal jamaah al-imanu bi annal khalifata ba'da Rasulullah SAW Abu Bakrin wa Umaru thumma Utsmanu thumma Ali. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu meyakini bahwasanya al-khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, pemimpin kaum muslimin yang tertinggi setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini adalah akidah ahlussunnah wal jamaah, ini adalah ijma' para sahabat, ijma' kaum muslimin. Yang ini diselisih oleh kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah, atau yang diselisih oleh agama Syiah Ar-Rafidhah, yang mereka memiliki keyakinan khalifah sepeninggal Rasul, kata mereka, adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan kata mereka, Rasul memberikan wasiat kepada para sahabat bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah sepeninggal beliau. Makanya mereka menggelari Ali bin Abi Thalib dengan wasi Rasulullah SAW, wasiatnya Rasulullah SAW. Padahal itu semuanya kidib, dusta. Sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Syafi'i, ma ra'aitu qaman min ahlil ahwa ashhada bizulmir rafidhah. Aku belum pernah melihat seorang pun dari pengekor hawa nafsu alil bidah yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Adapun Islam, ijma' kaum muslimin, akidah ahlussunnah wal jamaah mengatakan khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Wa anna ta'na fi khilafati ahadin min haula'i dhalalun wa zaighun. Mencela kekhalifahan salah satu dari 4 sahabat tadi adalah kesesatan dan penyimpangan. Barang siapa mengatakan misalnya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul ada Ali bin Abi Thalib, sekali lagi itu adalah kesesatan, itu adalah penyimpangan. Wa anna tartibal khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum fil fadli ka tartibin fil khilafah. Dan urutan keutamaan 4 sahabat tadi itu sebagaimana urutan dalam kekhalifahan mereka. Itu yang hak. Insyaallah akan kita baca nanti dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang permasalahan ini, yaitu masalah para sahabat Rasulullah SAW yang termulia adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, itu yang hak. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Namun ada khilaf dahulu di antara ulama as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah tentang siapa yang termulia setelah Abu Bakar wa Umar. Apakah Ali ataukah Utsman? Ada 3 pendapat dari ahli sunnah. Ada yang lebih mendahulukan Utsman, dan ini yang hak. Dan ini yang terakhir disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam keutamaan
bukan dalam kekhalifahan. Kemudian ada yang tawakuf atau netral, tidak kesana tidak kemari, netral. Nanti insya Allah akan kita bacakan dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita baca dulu di sini kata Syekh Dr. Ahmad bin Ati Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala, undur Syarhat Tahawiyah. Bisa dilihat pembahasan ini dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, yang beliau ketika itu mensyarah atau menjelaskan tentang ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah yang dikenal dengan kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah salah satu rujukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Meskipun sebagaimana kata ulama, aballah an yutima ila kitabah. Allah enggan menyempurnakan kitab apapun kecuali kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Adapun kitab para ulama ada kekeliruan, ketergelinciran, di antaranya dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Makanya terkadang butuh syarah. Di antaranya yang paling luas syarahnya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dan juga perlu jelas lagi dari ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, dan seterusnya. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal tahun 321 Hijriah. Jadi sebelum pengarang kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam At-Tahawi meninggal tahun 321. Kalau mau mengingatnya agak mudah. 1, 2, 3 dari sebelah kanan ke kiri. Ya, kalau dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Kalau dari kiri ke kanan 3, 2, 1. Ya, 321 Hijriah. Artinya beliau termasuk ulama abad keempat Hijriah. Imam Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan, wa nuhibbu ashaba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadihim wa nubghidu man yubghiduhum wa bighil khair yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyanun. Ini juga ucapan yang perlu diviralkan. Beliau mengatakan, kita para ahlu sunnah wal jamaah mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW tanpa kecuali. Siapapun yang tergolong dari kategori sahabat Rasul, yaitu yang pernah berjumpa dengan Rasul pada waktu Rasul masih hidup, yang beriman kepada Rasul dan meninggal dunia di atas keimanan, maka wajib kita mencintai mereka semuanya. Entah yang masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah atau sebelum Sulh Hudaybiyah atau yang setelahnya. Yang penting tadi masuk dalam kategori man laqiyan Nabi SAW, yang berjumpa dengan Nabi SAW, wa amana nabi, yang beriman kepada Nabi SAW, wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Kita wajib mencintai mereka semuanya. Wa nuhibbu ashab Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wala nufritu fi hubbi ahadin minhu. Namun tetap tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Jangankan mencintai para sahabat, mencintai Rasul tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Sebagaimana sebagian kelompok dari kaum muslimin yang menyanjung Rasul sampai sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Rasul tahu yang gaib, dikatakan Rasul itu bisa menyembuhkan penyakit, dikatakan Rasul bisa menghilangkan kesusahan, dikatakan Rasul SAW itu yang memiliki dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul tidak suka disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, Rasul marah. Seraya mengatakan, ataja'aluni lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan diriku tandingan bagi Allah?
Dan Rasul bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Inna ma'ana abdun, aku adalah hamba Allah. Faqul Abdullah wa Rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh berlebih-lebihan mencintai para sahabat Ar-Rasul SAW. Misalnya dengan mengatakan person sahabat, individu sahabat itu maksum dari kesalahan, suci dari kesalahan. Ini berlebih-lebihan. Ya. Para sahabat manusia juga bisa tergelincir. Meskipun kita yakini Allah menjanjikan ampunan bagi mereka. Allah menjanjikan surga bagi mereka. Tapi tetap, sekali lagi, kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung mereka, dalam mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, namun tetap tidak boleh kita berlepas diri, membenci seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Wala natabara min ahadihim. Tidak boleh kita membenci, memurkai, mencaci maki satu pun dari sahabat Rasulullah SAW. Sudah kita sampaikan sabda Rasul, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Demikian pula Rasul mengatakan la tasubbu ashabi. Dan Allah mengatakan ciri orang kafir liyaghidha bihimul kuffar. Mereka membenci, memurkai para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayatun nifaq hubbul ansar. Kata Rasul, tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar, membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nubghidu man yubghidu. Kita wajib membenci orang-orang yang membenci para sahabat Rasul SAW wa bi ghairi khair yadhkuru, dan mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Inilah al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah. Kita cinta kepada yang mencintai para sahabat. Dan kita mencintai para sahabat karena Allah. Karena Allah mencintai mereka. Karena Rasul mencintai mereka. Kita mencintai para sahabat Rasul SAW. Dan Rasul tidak suka dengan yang membenci para sahabat beliau. Bahkan melarang dengan ucapan beliau tadi, la tasubbu ashabi. Maka demikian pula kita melarang dan kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat Ar-Rasul SAW. Ya, jangan seperti kelompok Haroka misalnya. Yang mereka menokohkan, membenci para sahabat Rasulullah SAW. Contoh seperti kelompok Ikhwan Muslimin, mereka menokohkan kelompok Ikhwan Muslimin. Padahal Said Qutb jelas-jelas mencaci maki Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula kelompok Hizbut Tahrir, mereka menokohkan Taqiyuddin An-Nabhani, padahal dia juga mencela Muawiyah, bahkan mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Kita membenci, kita berlepas diri atau mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa hubbuhum dinun wa iman wa la nadhkurum illa bi khair. Kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Ini yang kita sampaikan pada 5 akidah salaf tentang sahabat. Mencintai para sahabat, kita memuji para sahabat Rasulullah, wala nadhkuruhum illa bi khair. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Wa hubbum din wa iman wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah keimanan, adalah mengamalkan agama, adalah kebaikan. Sebaliknya, wa bughdhuhum, membenci mereka adalah kufrun, kekafiran, kemunafikan. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan lagi setelah itu, wa nusbitu al-khilafata ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jam'il ummah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kemudian kita menetapkan kekhalifahan setelah Rasulullah SAW
pertama kali untuk Abu Bakar As-Siddiq. Karena meyakini keutamaan beliau. Dan beliau adalah umat Islam yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Thumma li Umar, kemudian kekhalifahan untuk Umar. Thumma li Utsman, thumma li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa humul khulafa ar-rasyidun wal a'immatu al-mahdiyun. Ini ucapan Imam At-Tahawi yang mirip dengan ucapan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Meskipun jarak mereka berdua, zaman mereka berdua jauh. Imam Tahawi tadi meninggal tahun 321 Hijriah, abad keempat. Sedangkan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi meninggal tahun 600 Hijriah. Selisih hampir 300 tahun lamanya. Namun itulah akidah salaf. Yaitu akidah yang satu. Tidak ada bedanya. Karena bersumber dari sumber yang satu. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dulu ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Imam Ibnu Abil Al-Iz Al-Hanafi dalam syarahnya, beliau mengatakan, qala asy-Syaikh Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallah, berkata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallah, wali Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma minal maziyah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarana bittiba sunnatil khulafa'ir rasyidin wa lam ya'murna fil iktida' fil af'al illa bi Abi Bakar wa Umar. Kalau kita langsung baca dari kitab aslinya, ini kitab aslinya, ini dengan tahqiq yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tahqiq Syekh Syuaib Al-Naud dan Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, ada 2 jilid. Ada juga tahqiq Syekh Ahmad Syakir, juga takhrij Syekh Albani rahimallah, 1 jilid. Namun ini yang 2 jilid. Ini jilid kedua, halaman 727. Kita baca terjemahan dari yang kita baca tadi. Kata beliau, wa tartibul khulafa ar-rasyidin, ya, urutan kekhalifahan tadi ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian kata beliau, adapun Abu Bakar wa Umar, keduanya ini memiliki keistimewaan, kekhususan dibandingkan Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Apa keistimewaannya? Yaitu kata beliau, Nabi SAW memerintahkan dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sudah kita baca tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ikutilah sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi Rasul lebih mengkhususkan lagi dalam hadis yang lain untuk mengikuti 2 sahabat beliau tadi, Abu Bakar wa Umar. Yaitu dalam sabda beliau, iktadu billadaini min ba'di. Ikutilah 2 orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ya. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi tadi, Rasul SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin secara umum. Namun beliau lebih mengkhususkan lagi untuk mengikuti jejak perbuatan dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa farqun baina ittiba' sunnatihim wal iktida'i bihim. Kata beliau, beda antara mengikuti sunnah mereka secara umum dengan mengikuti perbuatan individu dari mereka. Jadi kalau kita bisa ringkas, dalam hadis perpecahan umat, Rasul mengatakan yang selamat yang mengikuti aku dan para sahabatku. Secara umum. Mengikuti para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasul lebih tekankan lagi, khususkan lagi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ada bentuk penekanan lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, ditekankan lagi untuk
lebih spesifik, lebih khusus mengikuti Abu Bakar wa Umar. Iqtadu billadaini ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ini tidak ada kontradiksi atau pertentangan. Namun ini penegasan, penekanan, takkid dari Rasulullah SAW. Ikuti para sahabat secara umum. Kemudian Rasul tekankan lagi khulafa Rasyidin. Kemudian dari khulafa Rasyidin Rasul tekankan lagi Abu Bakar wa Umar, karena dua orang ini adalah manusia termulia setelah Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, fahalu Abi Bakar wa Umar fawqa hali Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Karena keadaan Abu Bakar wa Umar di atas keadaan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian disampaikan oleh Imam At-Tahawi riwayat-riwayat yang sudah kita baca waktu yang lalu tentang bagaimana para sahabat dahulu memang secara ijma' mereka lebih mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa ala hadza amatu ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Ini dari ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Sekarang ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi dibacakan atau dibawakan oleh pentahqiq kitab ini, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Lihat syarah Tahawiyah dan juga lihat Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah Al-Harras, yaitu Syekh Al-Allama Muhammad Khalil Harras. Ini kita mau baca matannya dan juga sebagian dari syarah Al-Allama Khalil Harras rahimallahu ta'ala. Ini ya kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Ini juga salah satu rujukan, referensi bagi para penuntut ilmu as-salafiyin untuk mempelajari kitab-kitab akidah tadi yang juga diwasiatkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mewasiatkan untuk thalibul ilmi mengkaji kitab-kitab akidah seperti Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan juga Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Insyaallah suatu saat kita akan kaji juga, meskipun pernah kita kaji dulu, sudah agak lama ya, lebih dari 10 tahun yang lalu ya, bahkan mungkin sekitar 15 tahun yang lalu kurang lebih ya, kita pernah mengkaji kitab Syarah Aqidah Wasithiyah atau kitab Aqidah Wasithiyah dengan syarah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Insyaallah suatu saat kita akan kaji lagi kitab ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita mau baca dulu matannya. Ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu selamatnya hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullah fi qaulihi, atau kama wasafahumullah bihi fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati mereka di dalam firman-Nya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Kita tahu yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali para sahabat Rasulullah SAW dari umat Islam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Di antara yang pertama kali para sahabat Rasulullah SAW menjaga lisan, tidak mencaci maki, bahkan mendoakan para sahabat, dan menjaga hati, tidak dengki terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rabbana innaka raufur rahim.
Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa ta'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip mereka menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Rasulullah itu dalam rangka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, ketika beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyani, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda adihim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti satu gunung Uhud emas, tidak akan sampai menyamai satu mud para sahabat ataupun bahkan separuhnya. Kemudian kata beliau, wa yaqbaluna ma ja'a bil kitab was sunnah wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Ahli sunnah wal jamaah menerima semua yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan ijma' dari keutamaan-keutamaan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan mereka. Kemudian kata beliau lagi, wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa wasal Hudaybiyah wa qatal ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Dan Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengutamakan para sahabat yang mereka masuk Islamnya sebelum perjanjian Hudaybiyah, yang menginfakkan hartanya sebelum sulh Hudaybiyah, di atas orang-orang yang berperang berjihad setelah sulh Hudaybiyah. Semuanya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Namun para sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Dan wajib tetap apa? Diimani, diyakini. Dan ini yang juga sudah kita sampaikan dari firman Allah surat Al-Hadid. Wa yuqaddimun al-muhajirin alal ansar. Dan Ahlussunnah wal Jamaah lebih mendahulukan kaum muhajirin, yaitu para sahabat yang tinggal di kota Makkah, kemudian hijrah ke kota Al-Madinah. Mereka lebih diutamakan oleh Ahlussunnah dibandingkan para sahabat dari kaum Al-Ansar. Ada dua sebab kata para ulama. Kenapa kaum muhajirin lebih utama daripada kaum Al-Ansar? Yang pertama, karena Allah senantiasa mendahulukan penyebutan Al-Muhajirin daripada Al-Ansar. Seperti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Didahulukan Al-Muhajirin sebelum Al-Ansar. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Ayat yang ke-8 tentang Al-Muhajirin, lil fuqara'il muhajirin. Kemudian baru yang ke-9 tentang Al-Ansar. Kemudian sebab yang kedua, kenapa Al-Muhajirin lebih diutamakan dari kaum Al-Ansar? Karena kaum Muhajirin jama'u bainal hijrati wan nusrati. Karena kaum Muhajirin menggabungkan dua keutamaan. Keutamaan hijrah bersama Rasul dari kota Makkah ke kota Madinah, dan mereka menolong Rasul, menolong Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badr. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah berkata kepada para pengikut perang Badar, wa kanu 300 wa bid'ata asyara. Jumlah mereka sekitar 300 13 atau yang lebih dari itu. I'malu ma syi'tu faqad ghafartu lakum. Kata Allah dalam hadits qudsi, perbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan para pengikut perang Badar dan wajib kita juga meyakininya. Wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tidak akan mungkin masuk neraka seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW yang membaiat Rasul di bawah pohon. Kama akhbara bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal laqad radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahkan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa kanu akthar min alfin wa arba'imi'ah. Dan jumlah mereka lebih dari 1.400 orang yang membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon Ar-Ridwan. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa yashhaduna bil jannah liman syahida lahu Rasulullah SAW kal asyrati wa Thabit bin Qais bin Syammas wa ghairi minas sahabah.
Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ada dari kalangan sahabat Rasulullah yang Rasul telah vonis mereka ini penghuni surga. Siapa mereka? Di antaranya 10 sahabat. Nanti akan disampaikan juga oleh Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi di antara Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Kemudian Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian para sahabat yang lainnya. Kemudian kata Imam At-Tahawi, Imam atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa yukirruna bima tawatara bin naql an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairi min anna khair hadhil umma ba'da nabiyhi Abu Bakar thumma Umar. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengikrarkan apa yang sudah mutawatir dari Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, Abdullah bin Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat, bahwasanya mereka semuanya sepakat mengatakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhuma. Wa yusallitsuna bi Utsman. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang terbaik dari para sahabat setelah Abu Bakar wa Umar, yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Wa yurabbi'una bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kama dalat ali al-athar, seperti yang dijelaskan oleh riwayat-riwayat. Wa kama ajma as-sahaba ala taqdimi Utsman fil bai'ah, sebagaimana ijma' para sahabat mendahulukan Utsman untuk dibaiat setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian kata beliau, ma'anna ba'du ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Meskipun ada sebagian dari ahli sunnah yang dulunya berselisih pendapat tentang siapakah yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Ini yang kita isyaratkan tadi. Ada khilaf dalam pembahasan yang satu ini. Sekali lagi, jangan gagal paham. Pembahasannya cuma masalah siapa yang lebih utama setelah Umar bin Khattab. Ya, setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, siapa yang utama, Utsman atau Ali? Ini sekali lagi pembahasan yang sempit, hanya ini saja. Ya. Ada yang berpendapat Utsman yang lebih utama, dan ini yang benar, dan ini yang merupakan akidah terakhir Ahlussunnah wal Jamaah. Atau pendapat yang kedua mengatakan Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Titik, sampai di situ saja. Dan ini yang sudah kita pernah sampaikan, orang yang lebih mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah keutamaan mereka, ini adalah fihi tasyayyu, ada pemikiran Syiahnya. Ya. Maka kalau ada dikatakan rawi-rawi dalam mungkin Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lainnya, ada perawi yang ada Syiahnya atau ada perawi Syiah dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim atau yang semisalnya, maka ini maksud daripada fihi tasyayyu tadi, atau rawi yang ada Syiah, yaitu rawi yang punya keyakinan Ali lebih utama dibandingkan Utsman dalam masalah keutamaan, bukan masalah kekhalifahan. Setelah semuanya sepakat, Abu Bakar wa Umar yang termulia terbaik setelah Rasul SAW, Abu Bakar wa Utsman, Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada Ali dan Utsman. Nanti akan kita baca lebih jelas lagi dari ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Intinya ini ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ma'anna ba'du ahli sunnah kanu qad ikhtalafu. Memang dahulu sebagian ahli sunnah, ulama salaf berselisih pendapat tentang Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar ayyuhuma afdal. Setelah semuanya sepakat, Abu Bakar wa Umar yang termulia setelah Rasulullah SAW lebih mulia daripada Ali dan Utsman. Cuma sekarang pembahasannya mana yang lebih mulia antara Ali dan Utsman, itu saja. Titik, sampai situ saja. Ya. Faqaddama qaumun Utsman. Pendapat yang pertama mengatakan Utsman lebih mulia. Wasakatu. Aw rabba'u bi Ali. Atau mengatakan Ali yang keempat, Utsman yang ketiga. Wa qaddama qaumun Aliyan.
Pendapat yang kedua mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Wa qaumun tawaqqafu. Yang ketiga yang netral, tidak ke sana tidak kemari. Lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Utsman summa Ali. Namun setelah itu, setelah ada khilaf, ada kesepakatan lagi bahwasanya ahli sunnah meyakini Utsman lebih mulia dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa in kanat hadil mas'alatu Utsman wa Ali laysat minal usul allati yudhallal al-mukhalif fiha inda jumhuri ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, meskipun pembahasan ini, permasalahan ini, yaitu permasalahan mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali, setelah kesepakatan Abu Bakar wa Umar yang terbaik di atas keduanya dan lebih mulia di atas keduanya, ini sekali lagi pembahasan laisat minal usul, bukan masalah prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang orang menyelisihinya dikatakan sesat menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kita pernah sampaikan. Ada pembahasan dalam kitab akidah yang itu furu'ul akidah, cabangnya akidah, bukan usul al-akidah. Seperti apakah Rasul melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj. Ini juga masalah furu'ul akidah, bukan usul akidah. Beda dengan pembahasan apakah orang beriman ketika di surga melihat Allah. Ini adalah masalah usul yang menyelisihinya dikatakan alil bidah, seperti kelompok Mu'tazilah. Adapun di sini membahas pembahasan ini masalah furu'ul akidah, bukan masalah usul akidah. Yang lebih mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam keutamaannya, ini sekali lagi tidak dikatakan sesat. Bahkan tadi kita katakan ada perawi-perawi yang di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada pemikiran Syiahnya, yaitu maksudnya Syiah yang punya pemikiran Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Karena istilah Syiah itu sendiri artinya secara bahasa al-ansar, pengikut, penolong. Wa min syiatihi la Ibrahim. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi assalam. Asyiah itu artinya secara bahasa pengikut Ali, yaitu yang mengutamakan Ali dibandingkan Utsman. Ada juga istilah Syiahnya Muawiyah, Syiahnya Utsman. Arti Syiah itu pengikut atau yang lebih ngefan kepada mereka. Maka jangan tertipu dengan propaganda. Kita tidak boleh membenci Syiah Rafidhah sekarang ini, karena dahulu Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis dari para perawi-perawi Syiah. Kita katakan beda Syiah yang ada sekarang ini, yaitu Syiah Rafidhah, Syiahnya Khomeini, Syiahnya orang-orang Iran, dengan Syiah yang ada di zaman salaf dahulu, para tabi'in dahulu, yang mereka sebagai para perawi al-hadis. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi dari ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kita lanjutkan lagi. Namun kata beliau, lakin allati yudhallal fiha mas'alatul khilafah. Namun yang dikatakan sesat itu kalau lebih mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kekhalifahan. Kalau ada orang yang mengatakan yang layak menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab adalah Ali, ini yang wajib dikatakan ini orang sesat. Bedakan jadi ada dua pembahasan yang harus dibedakan. Masalah kekhilafahan ini masalah usul. Harus kita yakini setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah Utsman. Adapun masalah keutamaan, masalah yang kedua, ini ada khilaf. Ini masalah fur'ul akidah. Tidak dikatakan sesat orang yang mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah al-fadl, keutamaan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, namun yang dikatakan sesat itu kalau masalah kekhilafahan. Wa dzalika annahum yu'minuna annal khalifah ba'da Rasulullah SAW Abu Bakar wa Umar summa Utsman summa Ali. Karena sudah menjadi ijma' para sahabat, al-khalifah setelah Rasul adalah yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an.
Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fahuwa adallu min himari ahlihi. Barang siapa yang mencela kekhalifahan salah satu dari mereka, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini seperti kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah qatalahumullah. Mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan wa yuhibbuna ahla baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah cinta kepada ahlul bait. Ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallanaum, berwala kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang beriman, yang bertauhid, berakidah yang sahihah, beramal saleh, itu yang dicintai. Ya. Adapun ahlul bait yang kafir, yang mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, tidak boleh kita wala ataupun kita cinta kepada mereka. Disinilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka mencintai semua para sahabat Rasulullah, apalagi dari ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ini berlainan dengan akidah kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah qatalahumullah. Syiah mengatakan la wala illa bil bara. Ya, ada istilah orang-orang Syiah, la wala illa bil bara. Tidak ada wala, loyalitas kepada ahlul bait kecuali dengan bara, berlepas diri, benci kepada Abu Bakar wa Umar, benci kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya bedakan sekali lagi antara Syiah Rafidhah yang mereka mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, bahkan memiliki akidah-akidah kufur, mengatakan Al-Quran sudah diselewengkan. Seperti yang kita baca dari ucapan ahli tafsir mereka, ya, Al-Qummi, dalam tafsirnya tafsir Al-Qummi qatalahullah, yang mengatakan di dalam Al-Quran ada yang sudah dirubah-rubah dan seterusnya, ada yang diotak-atik dan sebagainya. Ini sekali lagi Syiah Rafidhah yang beda dengan Syiah di awal-awal zaman At-Tabi'in, yang mereka ini hanya mengutamakan ahli daripada Utsman dalam masalah keutamaan. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau menyalahkan orang-orang yang menamakan Syiah sekarang ini hanya dengan Syiah saja. Sebut mereka ini Rafidhah atau Syiah Rafidhah. Karena kalau mereka dinamai Syiah saja, itu nanti akan terkaburkan dengan Syiah pada istilah zaman dahulu kala. Ini kita mau bacakan dari ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Ini beliau punya kitab Al-Intisar li Sahbi wal Al. Di halaman 21, ya, halaman 21, beliau mengatakan walihada yatasammauna al-yawm bisyiah. Orang-orang Rafidhah, mereka lebih suka menamai diri mereka dengan Asy-Syiah. Karena istilah Syiah itu masih netral, yaitu maksudnya mereka Syiahnya Ali. Ya. Wa qad ishthaharu bihadi tasmiyah indal amma. Wa qad ta'athara bidzalik ba'dul qutta' wal mutsaqqafin fanajidum yutlikuna 'alaihim hadi tasmiyah wa fil haqiqah anna Syiah mustalahun 'amun yashmal kulla man syaya 'aliyan radhiyallahu anhu. Kata beliau, sebagian penulis atau sebagian cendekiawan muslim terpengaruh dengan propaganda mereka, hanya menamai mereka dengan Syiah. Kita dapati mereka menamai Syiah Rafidhah dengan Syiah saja. Pada hakikatnya istilah Syiah itu istilah yang umum, mencakup semua orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, meskipun mereka dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian kata beliau, fa itlaqu Syiah ala Rafidhah min ghairi taqyid li hadzal mustalah ghair sahih. Memutlakkan istilah Syiah untuk orang-orang Rafidhah sekarang ini tanpa ada pengikatnya, ini tidak benar. Bal hadzal mustalah yadkhul fihi az-Zaidiyah, li'an hadzal mustalah yadkhul fi Zaidiyah. Karena kalau dikatakan mereka Syiah, misalnya Khomeini dikatakan Syiah saja,
ini mungkin bisa tercampur adukan dengan Syiah Zaidiyah yang lebih ringan kesesatannya dibandingkan Syiah Rafidhah. Ini pernah kita sampaikan, Syiah ada secara umum 3 level. Level yang paling sesat bahkan kufur yaitu Syiah al-Batiniyah, seperti Syiah Nusairiyah, salah satu pengikutnya Presiden Bashar Assad, Presiden Suriah qatalahullah. Ya, kemudian ada Syiah Nusairiyah Batiniyah, Qaramita, Ad-Duruz dan sebagainya. Kemudian juga yang level kedua Syiah Rafidhah. Ini yang kita bahas. Syiahnya Khomeini, Syiah Rafidhah. Syiah yang sekarang memberontak di negeri Yaman, Al-Houthiyah juga sama, itu Syiahnya Rafidhah qatalahumullah. Ada yang ketiga lebih ringan kesesatannya yaitu Syiah Zaidiyah. Kemudian kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bal inna tasmiyatahum bisyi'ah yuhimu iltibasahum bisyi'atil qudama alladzina kanu fi ahdi Ali radhiyallahu anhu wa man ba'dahum. Menamai mereka, ya, pengikutnya Khomeini CS ini, dengan Syiah, titik ya, Syiah saja, ini bisa mengkaburkan hakikat Syiah yang sebenarnya atau mencampur adukan Syiah Rafidhah dengan Syiah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum atau yang setelahnya. Fa inna haula mujmi'un ala tafdil syekhain ala Ali. Syiah di zaman tadi salaf yang kita katakan tadi, ada rawi Syiah dalam Sahih Bukhari Muslim, yaitu mereka-mereka yang sepakat meyakini Abu Bakar wa Umar lebih mulia daripada Ali. Jadi beda dengan Syiah Rafidhah yang ada sekarang ini. Jadi kalau ada sekali lagi, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari perawi Syiah, itu yang dimaksud adalah Syiah yang hanya mengutamakan Ali dibandingkan Utsman, dengan tetap meyakini Abu Bakar wa Umar lebih mulia dibandingkan Ali dan Utsman. Itu istilah ada rawi Syiah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuma itu saja, bukan Syiah yang mencela Abu Bakar wa Umar seperti Syiah Rafidhah sekarang ini. Makanya lebih tepat menamai mereka dengan Syiah Ar-Rafidhah atau Ar-Rafidhah qatalahumullah. Wa inna makanu yarawna tafdila Ali ala Utsman. Adapun Syiah di zaman salaf, yaitu mereka-mereka yang hanya mengutamakan Ali dibandingkan Utsman. Wa haula'i wa in kanu mukhti'in fi dzalik. Meskipun kita katakan mereka ini salah, keliru. Makanya terakhir Ahlussunnah sepakat Utsman lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Illa anna fihim katsiran min ahlil ilmi. Namun banyak dari kalangan para ulama, dari kalangan tabi'in yang memiliki pemikiran Syiah yang tadi, hanya mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, itu saja, dengan tetap meyakini Abu Bakar wa Umar lebih mulia dibandingkan Ali dan Utsman. Wa man huwa mansub ilal khairi wal fadl. Kemudian dibawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lihada kanat Syiah al-mutaqaddimun alladzina sahibu aliyan aw kanu fi dzalika zaman lam yatanaza'u fi tafdili Abi Bakar wa Umar. Oleh karena itulah Syiah yang terdahulu, yang mereka dahulu menemani, bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib, mereka dahulu atau di zaman itu tidak berselisih tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar. Wa innama kana niza'un fi tafdili Ali wa Utsman. Syiah dahulu yaitu yang hanya berbeda pendapat tentang siapa yang lebih mulia antara Ali dan Utsman, itu saja. Ya. Kemudian ditambahkan lagi ucapan Imam Az-Zahabi ketika membahas seorang rawi yang bernama Aban bin Taghlib atau Taghlab. Ya. Ba'da an dzakara tawthiqal a'imma lahu ma'annahu syi'un. Ini prakteknya sekarang. Ada seorang rawi dikatakan dia Syiah. Ya. Ada rawi namanya Aban bin Taghlib. Dia ini dikatakan oleh para imam-imam Ahlussunnah thiqah, terpercaya, padahal dia Syiah. Jadi dikatakan ana lahu ma'ana syi'un. Faliqail an yakul kaifa sagha tawthiqu mubtadi'in. Ya.
wa haddus thiqa al-adala wal itqan. Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah. Kata Imam Dhahabi rahimahullah, bagaimana dibolehkan merekomendasi seorang ahli bid'ah dari kalangan Syiah tadi. Ya. Kemudian jawaban kata Imam Dhahabi atas syubhat tadi, anal bid'ah ala darbain. Bid'ah Syiah istilahnya ada dua. Fa bid'atun sughra, ada bid'ah yang kecil. Ka ghului tasayyu au katasayyu bila ghulu wala taharruf. Istilahnya Syiah-Syiaan istilahnya. Ya. Atau Syiah junior. Yaitu apa? Fahada katsirun fit tabi'in wa tabi'ihim ma'adin wal wara' wasidq. Mereka ini banyak terdapat dari kalangan para tabi'in. Jadi, perawi-perawi Syiah yang hanya mendahulukan Ali dibandingkan Utsman saja. Dengan tetap meyakini Abu Bakar wa Umar yang terbaik daripada Ali dan Utsman. Itu banyak dari kalangan tabi'in dahulu. Mereka ini para perawi-perawi hadis Rasulullah SAW yang diterima hadisnya oleh para ulama ahli hadis. Bukan Syiah ala Khomeini, Syiah Rafidah qatalahumullah. Kemudian kata Imam Dhahabi, falau rudda hadithu haula la dhahaba jumlatun al-athar nabawiyah. Jika ditolak hadis-hadis mereka tadi Syiah-Syiaan tadi itu, maka akan banyak hilang hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa hadi mafsaratun bayyinah. Ini kerusakan yang besar. Nah, atau yang jelas. Summa bid'atun kubra karrafdil kamil. Adapun bid'ah yang kedua, bid'ah Syiah yang kedua, bid'ah yang senior, yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Yaitu Syiah Rafidah, karrafdil kamil wal ghulu wal had ala Abi Bakar wa Umar. Yaitu Syiah Rafidah yang mereka merendahkan, mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Wa du'a ila dzalik fa hadha nau' la yuhtaju bi wala karamah. Adapun bid'ah yang kubra Syiah ini, maka tertolak hadis mereka. Sepakat Ahlussunnah untuk mengatakan hadis mereka tidak diterima. Ya. Kita mau sebenarnya mau tambahkan lagi, cuma waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sekian. Kalau ada waktu lagi kita akan baca lagi tambahannya dari kitab Mauqif Ahlussunnah karangan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Kita mau baca sekarang soal yang sudah masuk. Bismillah. Apakah pelajaran persaudaraan yang bisa diambil dari persaudaraan Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum? Yang pertama yang bisa kita ambil pelajarannya seperti yang kita sampaikan tadi, Rasul mengajarkan para sahabat al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada seseorang bukan karena jabatannya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik mencintai seseorang karena jabatannya. Kalau lagi punya jabatan kedudukan, masih ada fulus, didekati, disenangi, dijunjung tinggi. Namun kalau sudah jatuh kedudukannya, dibenci, dijauhi, naudzubillah min dzalik. Ini seperti peribahasa kita, ada gula ada semut. Kalau nggak ada gula nggak ada semut. Itu teman-temannya semut. Ya, teman-teman yang hanya bersahabat ketika jaya, ketika orang itu masih punya kedudukan. Ketika nggak ada kedudukan, dijauhi. Itu teman-temannya semut, bukan persahabatan ala Rasul dengan para sahabat Rasul SAW yang mereka cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bersahabat bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena
jabatan, namun lillah wa fillah, dan mereka ketika bersahabat fisarra'i wa dharra. Ya, para sahabat mereka cinta kepada Rasul, Rasul cinta kepada para sahabat fisarra'i wa dharra, dikala susah dan senang. Bukan seperti orang-orang itu. Ketika kita senang, kita didekati. Ketika kita susah, dijauhi. Bahkan dicaci maki. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi jauh dari akhlaknya Rasul, dari akhlaknya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah membaca hadis bahwa Allah memerintahkan kolam untuk menulis takdir segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Apakah ini berarti kolam mengetahui takdir segala sesuatu atau hal gaib? Ya, kalau sudah diperintahkan untuk menuliskan sesuatu, maka Al-Qalam tahu. Karena apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul tahu yang gaib ketika Allah beritahu. Nah, saya baru mengenal dakwah salaf, bagaimana taubat seorang muslim yang pernah melakukan kesyirikan. Karena saya juga pernah mendengar bahwa orang muslim yang tinggal di perkotaan tidak ada udzur syar'i. Apakah taubat saya tetap Allah terima? Insya Allah, man taba taballahu alaih. Barang saya yang bertobat kepada Allah akan terima taubatnya. Yaitu dengan kita kembali kepada tauhid, dengan kita meninggalkan kesyirikan, kemudian kita lanjutkan dengan banyak mengkaji akidah, mengkaji tauhid, dan istiqomah di atasnya, maka mantaba taballahu alaih. Allah, barang siapa yang bertobat, maka pasti Allah akan terima taubatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.